ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kalau kita berbicara tentang investasi, berarti kita harus definisikan dulu ya. Investasi itu apa? Berbagai definisi di kalangan ahli ekonomi syariah tentang investasi itu. Mungkin yang paling dekatnya definisi yang mengatakan bahwa investasi yang disebut dengan nama istithmar. Kalau investasi itu kan identiknya kalau kita kan terkait dengan uang ya. Ada uang kita kembangkan, menghasilkan. Ya, asal katanya itu dari bahasa Italia. Tapi kalau dalam bahasa di perekonomian syariah itu disebut istithmar atau disebut at-tanmiyah, pengembangan. Istithmar itu dari kata thamarah, buah. Bagaimana dibuat barang ini berbuah, berkembang. Nah, lebih banyak lagi. Itu secara bahasa, istithmar. Adapun dalam definisinya, dia adalah tawdhif asy-syakhs malahu au juhdahu fi nasyatin iktisadiyyin masyru'in yahdafu al-husula ala naf'in ya'udu ilaihi au ala ghairihi fil hali wal ma'al. Ya, panjang sedikit. Saya akan terangkan. Istithmar adalah seorang itu dia memposisikan hartanya atau upayanya. Ya, ada dua. Iya. Jadi investasi itu tidak mesti dia terkait dengan komoditi tertentu atau instrumen dalam bentuk barang saja, harta saja. Tapi bisa juga dalam bentuk tenaga. Ya, karena itu kan sering ada pembahasan ya, bagaimana seorang itu berniaga tanpa modal. Nah, itu kan investasi juga sebenarnya, karena ingin menghasilkan. Tapi modal dia dari tenaga dia. Itu mungkin kita akan bahas di salah satu jenis syirka. Salah satu jenis syirka atau musyarakah. Baik, jadi seorang itu dia memposisikan hartanya atau upayanya, keahliannya, skillnya, binasyatin iktisadiyin, dalam sebuah kegiatan perekonomian. Dalam sebuah kegiatan perekonomian. Ya, kegiatan perekonomian apa saja? Tapi syaratnya masyru', yang disyariatkan. Yang disyariatkan. Ya. Jadi investasi itu dari sini bisa kita petik ya, bahwa investasi itu dia ada keluasan ya, bentuknya itu bisa kita langsung sendiri yang berinvestasi, yang bekerja, dan bisa kita berikan kepada orang lain, pihak lain untuk mengeksekusi harta kita itu tadi supaya menghasilkan. Investasi yang secara langsung, jadi investasi itu bisa diambil dari definisi ini, satu pembagian bahwa investasi terbagi dua. Investasi yang dikelola sendiri atau investasi yang diwakilkan kepada pihak lain. Ya, banyak mungkin dari kita punya usaha, perniagaan, bisnis gitu ya. Nah, kita sendiri yang mengelolanya. Nah, itu dari pihak kita. Mungkin saya dari sudut saya punya uang atau harta, tapi saya nggak bisa mengelola dengan baik. Saya nggak punya keahlian. Atau mungkin saya
banyak kesibukan lain. Ya saya misalnya lihat BMT punya banyak potensi, saya serahkan. Atau saya masuk ke sebagian bentuk investasi mereka. Nah, itu investasi juga. Tapi bukan kita sendiri yang langsung menjalankannya melalui pihak lain. Jadi itu namanya nasyat iktisadi. Suatu kegiatan perekonomian. Masyru' disyariatkan. Karena itu investasi itu ada batasannya. Iya. Teori-teori perekonomian itu semuanya ada ikatannya. Termasuk teori kapitalisme. Ya nggak benar itu kalau dia bilang bebasnya nggak ada ikatannya. Itu nggak mungkin. Pasti ada ikatan. Nah, karena itu teori perekonomian itu harus selalu pada hal yang masyru'. Investasi juga seperti itu. Harus pada hal yang disyariatkan. Karena itu investasi tidak boleh masuk ke arah yang terkait dengan riba. Ada hal yang gharar di situ. Atau ada hal yang mengandung kezaliman terhadap orang lain. Atau mengandung al-mukhatarah. Kimar. Iya. Seperti sekarang lagi viral ya. Cryptocurrency. Ya NFT dan semisal dengannya. Bentuk-bentuk investasi hanya nama saja besar. Isinya sebenarnya kosong. Dan hal-hal yang bisa membahayakan di investasi. Jangan masuk dalam hal-hal yang itu bertentangan dengan ruh syariat di dalam mana perekonomian. Jadi harus di hal yang disyariatkan. Ya hadaf, ada tujuannya. Hadaf. Apa maksud investasi? Al-husul ala nafa. Untuk mendapatkan manfaat. Jadi investasi itu luar biasa ya. Di sudut kehidupan. Makanya di dalam syariat kita ini. Salah satu dari 5 ad-daruriyat. 5 perkara pokok yang dijaga di dalam syariat. Dan ini kata Imam Syatibi, 5 perkara pokok ini dijaga di seluruh agama yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Salah satunya adalah penjagaan terhadap harta. Ya. Kira ada yang bertanya, kenapa diharamkan riba? Sebab itu merusak harta. Ya, itu penjagaan terhadap harta orang. Tidak memakan harta manusia tanpa hak. Ya kan? Kenapa diharamkan dikasih hukuman potong tangan bagi pencuri lebih dari 1/4 dinar. Iya. Nah, itu penjagaan terhadap harta, hak orang ada nilainya, kepemilikan. Dan pembahasan muamalah itu maksud pokoknya penjagaan terhadap harta. Bagaimana harta itu terpelihara dengan baik, bisa dikembangkan, bisa bermanfaat. Bagaimana harta ini lepas dari keterlantaran, kerugian atau hal-hal yang membahayakannya. Iya. Jadi investasi itu harus ada hal yang maksudnya adalah mendapatkan manfaat. Juga di antara manfaat investasi, ya seorang mengembangkan hartanya. Iya. Itulah dari keindahannya di dalam syariat. Seorang dia mungkin tidak langsung menjalankan investasi itu, dia serahkan kepada orang lain, tapi subhanallah hartanya bisa berkembang. Ya bisa bertambah. Nah, itu diberi. Dan kita akan terangkan nanti beberapa metode dan cara berinvestasi yang ada di dalam fikih kita. Iya. Jadi ada manfaatnya. Kemudian dimaklum ya, sebagian harta itu di masa sekarang ini terkena inflasi ya. Ya kalau kita simpan saja itu inflasi namanya. Tapi kalau kita kembangkan itu berkembang. Ya, berkembang. Dan sudut lainnya lagi, harta itu dari maksud syariat itu diterangkan di berbagai konteks. Di dalam pembahasan zakat, di pembahasan ghanimah, di pembahasan fai, di pembahasan ini, harta itu di antara maksud pokoknya likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya tidak menjadi komoditi yang berputar di tangan orang kaya saya. Supaya ada juga di tangan orang-orang yang tidak mampu. Walaupun dia bukan sebagai pemilik langsung, tapi ikut bekerja di situ, ambil keuntungan, itu perputaran perekonomian namanya.
Dia itu luar biasa akan menghasilkan. Karena itu seorang yang punya harta, dia berinvestasi dengan niat saya supaya ada orang-orang yang makan dari investasi yang dia tanamkan. Itu sudah luar biasa ya. Dari nilai ibadah di situ. Iya. Kemudian investasi itu sendiri memang dipelihara di dalam syariat Islam dan dianjurkan karena ada makna penjagaan terhadap individu, keluarga, masyarakat, bahkan salah satu bentuk tegaknya sebuah negara, sebuah negeri. Iya, dari bentuk investasi. Karena itu pembahasan para fuqaha kalau bicara masalah investasi, ada pembicaraan yang terkait dengan umum orang yang mau investasi. Ya mungkin kalau ranahnya orang-orang yang bergerak di sektor keuangan syariah itu ada pembahasan tersendiri. Sebab bentuk investasinya mungkin juga akan lebih luas. Kalau berbicara di ranah negara, itu ada bentuk-bentuk investasi memang cuman ada di tangan negara saja. Ya, makanya investasi itu luar biasa dari sudut kemanfaatan. Jadi yahdaful husul ala nafa li ghairi yaudu ilaihi. Maksud investasi itu supaya dia dapatkan manfaat kembali kepada dia sendiri au ala ghairihi atau kembali kepada orang lain. Kembali kepada orang lain. Fil hali wal ma'al. Pada saat itu juga atau pada saat yang akan datang. Bisa. Pada saat itu atau pada saat yang akan datang. Karena itu dari akhir definisi yang saya sebutkan tadi, itu tampaknya bahwa investasi itu terbagi dua. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Kalau dikatakan investasi selama-lamanya itu tidak mungkin ya. Karena seorang berinvestasi itu pasti ada batasannya. Kenapa? Karena setiap dari kita akan mati, meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, harta itu berpindah kepada ahli waris, bukan lagi harta kita. Jadi akadnya pasti akan apa? Akan berubah. Ya, kecuali di satu bentuk investasi bisa selama-lamanya. Itu namanya investasi wakaf. Investasi di wakaf. Iya. Dan ini banyak yang tidak mengenal ya potensi investasi di wakaf. Wakaf itu bisa kita investasi untuk kita selama kita hidup, hasilnya nanti juga untuk keturunan kita selama masih ada keturunan. Bisa. Di investasi wakaf. Iya. Investasi juga sama dengan yang lainnya. Tapi ini rananya dapat dua, dapat dunia dan dapat akhirat. Ya. Sisa bagaimana dengan siapa kita berinvestasi. Partner kita dalam berinvestasi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan peraturan-peraturan juga yang sekarang yang ada di BWI belum terlalu mendukung ya karena batasan manfaat kepada investasi kembali kepada diri itu masih dibatasi. Jadi itu beberapa itu definisi ya dari investasi. Jadi investasi itu kalau kita definisikan adalah seorang memposisikan hartanya atau upaya dia, skillnya, kemampuannya dalam sebuah kegiatan perekonomian yang disyariatkan. Maksudnya untuk mendapatkan manfaat kembali kepada dia sendiri atau kembali kepada orang lain pada saat itu juga atau di masa mendatang. Itu disebut investasi. Iya. Investasi ini beraneka ragam. Bisa masuk di banyak sektor. Bahkan mungkin kalau disebut di dalam buku-buku fikih itu hanya penggambaran saya. Makna-maknanya garis-garis besarnya. Sebab kegiatan manusia dalam berinteraksi, bermuamalah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Tapi alhamdulillah syariat kita sudah memberikan ukuran yang cocok sesuai dengan perkembangan masa. Karena itu orang bisa berinvestasi dalam perumahan dan semisal dengannya. Dia bisa berinvestasi dalam pertanian, perkebunan. Bisa berinvestasi dalam perikanan. Bisa berinvestasi di dalam produktivitas, hal-hal yang menghasilkan dalam bentuk produksi. Dia bisa berinvestasi dalam bentuk jasa. Dia bisa berinvestasi dalam sektor permodalan. Ya, dia bisa berinvestasi di
barang-barang atau harta yang memiliki nilai. Ya, dia bisa berinvestasi dalam banyak hal, investasi itu. Cuma mungkin di sini yang penting untuk diterangkan terkait dengan bagaimana metodologi atau bagaimana jalan-jalan berinvestasi itu di penggambaran fikih kita. Iya. Mungkin saya di sini akan terangkan beberapa hal ya dalam ranah investasi ini. Ya kalau kita sudah tahu bahwa investasi itu bisa di action sendiri, bisa kita lakukan sendiri, dan bisa kita bersyirikat dengan orang lain, menggunakan orang lain, ya maka ini sudah memberikan gambaran ya investasi itu ya banyak bentuknya. Dan di fikih kita sendiri ada berbagai bentuk dalam investasi. Jadi ada namanya seorang itu melakukan kegiatan murabahah. Ya, dia beli barang sendiri, dia jual sendiri. Diambil keuntungan. Ya. Dia buat sebuah jasa, sebuah fasilitas, dari situ dia mengambil keuntungan. Nah, itu bisa. Iya. Dan ini nama-namanya beraneka ragam ya di dalam fikih sebenarnya. Tapi saya berikan gambaran-gambarannya dalam sebuah bentuk. Contohnya misalnya kita beli barang harga 10.000. Biasanya kan kita jual lebih daripada itu ya. Ada yang menjual 20.000, 30.000. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Mau dijual berlipat-lipat kali juga nggak ada masalah. Ini sering ada pedagang yang bertanya ya, kalau kita investasi itu kita ambil keuntungan berapa persen harusnya? Apakah boleh kita ambil keuntungan 1000%? Jawabannya keuntungan itu nggak ada batasannya. Tapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, itu lumrah di tengah manusia. Syarat yang kedua, tidak membahayakan orang lain. Tidak membahayakan orang lain. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada unsur penipuan. Iya. Ya, kalau kita jual barang makanan pokok misalnya, kita ambil keuntungan 100% itu kayaknya saya belum pernah dengar ya. Ada orang yang jual telur misalnya, dia beli 3.000, dia jual 6.000. Biasanya kan jualnya sedikit-sedikit tipis gitu. Ya beras juga gitu kan. Tapi kalau kacamata, ini saya pernah kenal banyak pedagang kacamata di berbagai tempat. Ustadz ini harganya 100.000 tapi kami jual kadang 1 juta, 1,5 juta. Kok banyak sekali saya bilang. Ya memang seperti itu Ustadz. Kalau saya jual 500.000 malah nggak laku. Ya. Karena urfnya kami sudah seperti itu. Akhirnya nggak bisa kita katakan, oh kamu ini zalim terhadap orang. Ini sudah kebiasaan orang. Seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal tertentu memang dilihat ya pada kondisi dan keadaannya. Baik. Jadi ini bentuk murabahah ya. Bisa juga murabahah begini. Saya punya barang ini. Saya beli 10.000. Saya berikan kepada si fulan. Si fulan, tolong jualkan barang saya ini. Modal saya 10.000. Saya cuma perlu untung 5.000 saja. Silakan kamu jual berapa saja. Nah, itu bisa juga. Murabahah juga namanya. Investasi juga kita. Iya. Dan berkembang di masa sekarang bentuk-bentuk yang lain. Ada bentuk kita menjualnya secara cash, ada secara kredit atau beransur. Nah itu boleh juga. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan itu, pasti terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat. Misalnya BU taksid, kita jual secara beransur. Ya, seperti banyaknya kita beli motor kalau cash 10 juta misalnya. Kalau beransur selama setahun menjadi 12 juta. Apakah boleh hal tersebut atau tidak? Ya jawabannya boleh. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan akan boleh ya. Iya. Paling minimal itu pendapat mayoritas ulama lah. Tentang bolehnya. Karena itu wajar ya. Ada keadilan. Kan ketika saya jual 10 juta. Saya kan langsung dapat duit. Begitu dia beli dari saya beransur. Saya rugi waktu. Kerugian waktu ini wajar kalau saya nilai dengan 2 juta sebagai tambahannya selama 1 tahun. Karena itu diperbolehkan.
dan berjalan di tengah para ulama tentang hal tersebut. Iya. Itu bentuk taksid ya. Ada bentuk lain dari murabahah juga, namanya bai'ut tawarruk. Iya. Jadi dia beli barang ini solusi ya di dalam permodalan juga sebenarnya. Jadi bentuknya begini. Saya sekarang punya uang 10 juta. Saya perlu modal. Saya perlu modal 200 juta. Bagaimana dengan uang 10 juta ini saya bisa dapat modal 200 juta? Nah, saya lihat di pembahasan tawarruk cocok saya. Bagaimana bentuknya? Saya pergi ke penjual mobil atau siapa yang berada di sekitarnya. Ini banyak modal ya. Saya bilang siapa yang berada di sekitar bisnis ini. Ya. Saya mau beli mobil 220 juta harganya. Bisa saya cicil. DP saya itu 10 juta. Dan saya mampu membayar tiap bulan 5 juta saya mampu. Maka saya buatlah akad, saya DP 10 juta, saya bayar tiap bulan berapa? 5 juta. Mobilnya saya kuasai, saya miliki. Karena memang saya beli mobil ini untuk modal, maka saya jual lah mobil ini yang tadinya saya beli 220 juta secara berangsur, saya jual 200 juta saja. Karena memang saya perlu modal 200 juta. Ya. Ini memang letak silam pendapat ya di kalangan ulama. Tapi pendapat yang lebih kuatnya, yang dikuatkan oleh banyak ulama di masa sekarang, dan ini yang kebanyakannya dijalani di perbankan syariah, itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, solusi yang paling baik. Di antara solusi yang paling baik di masalah permodalan. Di masalah permodalan. Baik. Ada bentuk yang lain dari juga. Nah, ini disebut dengan nama al-murabaha lil amiri bisyara'. Ya. Sekarang saya perlu mobil. Saya nggak punya uang beli mobil itu secara cash. Ya. Saya minta ke dealernya juga, dia nggak mau, dia cuma jual secara apa? Cash saja. Nah, saya carilah pihak ketiga. Saya cari pihak ketiga. Saya dapat si A. Tolong belikan saya mobil itu. Nanti saya cicil dari kamu. Silahkan kamu naikkan harga. Maka si A pun lihat mobilnya berapa harganya. 200 juta. Baik, saya jual ke antum 220 juta. Selama 2 tahun. Diansur selama 2 tahun. Maka saya pun mengambilnya, mengansurnya. Selama 2 tahun. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya, ini juga silam pendapatnya, yang benarnya diperbolehkan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, si A tadi yang memodali saya untuk beli, dia harus beli dulu. Harus beli dulu mobil itu. Dia pergi ke dealer dulu, dia beli, dia bawa mobilnya, ya, dia sudah miliki, baru dia transaksi dengan saya. Sebab kalau tidak seperti itu, dia akan masuk ke dalam hukum menjual barang yang tidak dia miliki. Dan itu dilarang. Diharamkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau misalnya terjadi kerugian, terjadi kerusakan, musibah, maka yang menanggung resiko bukan saya, tapi si A yang menanggungnya. Itu syarat yang kedua. Ya. Sebab ini yang membedakan antara riba dan selain riba. Ini serius, dia mau jualan. Dia lihat, oh saya potensi untuk membeli, potensi menghasilkan uang bagi si A, dapat keuntungan begitu. Ya. Maka dia beli. Kalau ada resiko dia siap menanggungnya. Itu baru pebisnis namanya. Itu pebisnis. Bukan cuma mau ngambil untung saja, tidak mau menanggung risiko. Tapi keuntungan itu memang kadang harus dia tutupi dengan menanggung risiko. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, apabila misalnya saya batal membeli, si A tidak boleh paksa saya membeli. Nah, itu baru pebisnis. Ya nggak apa-apa, kamu nggak beli, nggak ada masalah. Saya jual ke orang lain. Kan begitu. Saya jual ke orang lain. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, itu diperbolehkan. Nah, ini masalah cicil menyicil ya yang paling banyak terjadi di masa sekarang ini di konteks yang seperti itu. Itu tadi 3 syaratnya.
Dihafal baik-baik 3 syarat itu. Yang pertama, dia harus beli dulu barangnya. Sudah dia miliki baru boleh transaksi. Syarat yang kedua, apabila terjadi resiko atas barang, maka itu ditanggung oleh si pemodal. Ya, bukan pemesan yang menanggungnya, si pemodal. Kemudian syarat yang ketiga, apabila si pemesan tidak jadi membeli, maka si pemodal tidak boleh memaksa dia untuk membelinya. Baik, itu tiga syarat di dalam hal ini. Baik, itu murabahah. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk syarikah. Gimana? Baik. Kita masuk di dalam bentuk musyarakah. Ya, syarikah itu artinya 2 orang bersyarikat. Adanya aktivitas bersama di dalam sebuah kegiatan perekonomian. Itu disebut syarikah. Iya. Dan syarikah itu secara umum terbagi 2 ya di kalangan para ulama. Ada syarikatul uqud dan ada syarikatul al-amlak. Ada syarikat dalam kepemilikan, yang pertama, syarikatul amlak. Misalnya sebuah tanah, ini milik satu keluarga. Jumlahnya 4 orang misalnya. Iya. Ada sebuah hotel misalnya dikeroyok milik 100 orang. Semuanya punya modal di situ. Itu syarikat dalam kepemilikan. Dan ada syarikat fil uqud, syarikat dalam akad. Iya. Syarikat di dalam akad. Baik. Terkait dengan akadnya, transaksinya itu dia bersyarikat di dalamnya. Antara siapa dan siapa, antara orang-orang dengan antara beberapa pihak. Baik. Dari sini bercabang lagi. Ini yang kita mau lebih detailkan ya. Sebab ini yang biasa kita jalani di dalam sektor investasi. Iya. Jadi sebelum saya masuk dalam pembagian lebih mendetailnya lagi, terbagi menjadi 5, saya ingin terangkan dulu dalam syarikah itu pokoknya ada 2. Kalau bersyarikat, pokok syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, hartanya itu adalah harta yang dimaklumi. Harta yang dimaklumi. Iya, dia bersyarikat dengan duitnya berapa? Dia sebut 10 juta, 20 juta. Dia masuk dengan modal mobil misalnya, mobilnya ada, mereknya ada. Iya. Jelas mereknya. Dia masuk dalam apa saja, hartanya itu jelas. Hartanya itu jelas. Baik, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ada kesepakatan dalam keuntungan. Ya. Ada kesepakatan dalam keuntungan. Dan sifat kesepakatannya pada persentase yang dimaklumi. Ya kalau bersyarikat, ayo kita bersyarikat saja. Terus nggak ada cerita masalah berapa untungnya. Itu nggak syah persyarikatan. Itu bisa menjadi sebab pertengkaran nanti di masa mendatang. Tapi harus cerita di depannya. Nah, yang disebut itu dalam bentuk persentase, tidak boleh dalam bentuk nominal, tidak boleh. Oh ini saya masuk investasi 10 juta, saya pengen untung 500.000 per bulan, tidak boleh begitu. Iya. Itu sudah masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Karena Nabi melarang an ribihin la yudman. Nabi melarang dari keuntungan yang tidak dijamin. Coba bayangkan dia minta untung, tapi dia tidak mau nanggung resiko, tidak mau tahu, yang penting 500.000 gitu. Kalau ada rugi gimana? Anggaplah bukan rugi, tapi tidak menghasilkan seperti itu. Harusnya kan dia ikut menanggung kan, sebagai orang yang bersyarikat, satu tim, satu partner gitu. Harusnya dia menanggung. Ini dia nggak mau nanggung, itu dilarang. Iya. Baik. Jadi disyaratkan dia persentase yang dimaklumi. Misalnya sepertiga. Kita nanti ada keuntungan. Kita berdua. Ini karena saya modal saya lebih banyak, saya ambil 2/3, kamu 1/3. Misalnya. Atau kalau istilah kita sekarang ya, 50-50, 60-40, 70-30, 80-20. Dan semisal dengan itu ya.
persentase nggak ada masalah. Itu keadilan. Ya. Ya begitu terjadi persyarikatan, sudah keluar semuanya dari biaya operasional, apa yang disepakati dari biaya-biaya, hasil keuntungan bersihnya, nah itu kita bagi sesuai dengan keadaan kita di situ. Dari sudut dihitung pada porsi investasi kita dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, ataupun dalam bentuk wibawa ya, dalam bentuk nama kalau memang ada bentuk nama di situ. Nah, itu syarat umum di dalam persyarikatan. Syarikat itu ada 5. Yang pertama namanya syarikatul anan. Ini bersyarikat di dalam modal dan tenaga. Bersyarikat dalam modal dan tenaga. 2 orang sama-sama punya modal. Sama-sama buka toko. Modalnya 100 juta. Ini 50, ini 50. Sama-sama kerja di situ. Ya, itu disebut syarikatul anan. Syarikat yang kedua itu namanya syarikat mudharabah. Mudharabah itu dia serahkan harta untuk diinvestasikan, dikembangkan, dan minta pembagian di belakangnya. Nah, itu mudharabah. Iya. Dan syarikat yang ketiga itu namanya syarikat al-abdan. Syarikat dalam badan saja. Syarikat dalam apa? Dalam badan. Jadi nggak ada tenaga, nggak ada modal. Tidak ada modal. Yang ada tenaga saja. Iya. 2 orang nelayan sama-sama ke laut, ya kan? Sama-sama ke laut. Ya. Kemudian, ayo kita kalau dia sendiri susah nangkap ikannya itu. Tapi kalau banyak orang itu ikannya jadi sempit gitu kan? Ayo kita berenang di sana di pinggiran laut sana atau di sungai. Ya. Semua yang kita hasilkan kita bagi 2. Atau kita bagi rata. Nah, itu modalnya cuma badan saja. Kalau di masa dahulu ya, orang-orang masuk ke hutan cari kayu bakar. Ayo kita masuk bersama-sama. So kalau dia sendiri susah juga dia mukul pohon kayu atau kayu. Tapi kalau banyak orang, nah itu bisa dilakukan mudah. Nah, nanti hasilnya kita bagi sesuai dengan banyaknya orang yang ada di situ dibagi rata misalnya. Nah, itu nggak ada masalah. Ini syarikat badan. Ada syarikat jenis yang keempat, namanya syarikatul wujuh. Dia syarikat terkait dengan wajah saja, wibawa. Dia punya jah. Nggak ada modal, harta. Tenaga juga nggak ada. Cuman karena namanya saya, wibawanya. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Baru dilihat saya, dia ada di situ, orang sudah percaya. Orang sudah percaya. Itu wibawa namanya. Nah ini kadang bermanfaat ya. Kalau biasanya di masa dahulu itu dipakai di masalah wakala dan di masalah kafala. Kalau dibentuk dalam kafala dan wakala yang mengambil untung, nah, bisa bersyarikat di situ. Ya. Bisa bersyarikat. Jadi ini cuma sekedar ada wajah dia saja. Bisa jalan itu kegiatan-kegiatan. Baik. Yang kelima ini menggabungkan seluruh syarikat yang ada di depan. Itu disebut dengan nama syarikah al-mufawadah. Syarikah al-mufawadah. Iya. Dan kebanyakan yang berjalan sekarang ini itu kalau tidak dia pertama, kedua atau kelima ini. Sebab yang ketiga dan keempat itu berjalan secara sendiri itu jarang ya di masa sekarang. Baik. Ini mudharabah ini dasar syar'inya ada ya, berjalan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rafi bin Khadij dalam hadits riwayat Muslim itu menjelaskan bahwa manusia itu dulu mereka ada bersyarikat di dalam tanaman-tanaman di pinggir sungai yang disebut al-madiyanat. Terus tanaman yang baru mekar, baru keluar begitu, yang disebut dengan jadawil. Iya, itu mereka bersyarikat dalam hal itu. Tapi salahnya dulu di masa itu di sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka itu mengambil bagian ini. Misalnya ini tanah ini luas ya, ada 1 hektar. Saya bagian timur, ini bagian barat. Begitu ditanami, bagian timur nggak berhasil, akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, maka itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dibolehkan pada suatu yang dimaklumi terjamin kata Nabi.
Nah, dimaklumi terjamin itu dalam bentuk persentase. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan ahlu Khaybar. Ya, mereka kerja di tanah itu dan Nabi kasih 1/2 dari hasil bumi. Nah, karena itu di belakang musyarakah itu ada namanya musaqah. Orang bersyirikat di dalam menanam, menyiram, menghidupkan. Ada yang bersyirikat di dalam menghidupkan lahan. Nah, itu bentuk syarikat semuanya. Dan itu diperbolehkan secara umum. Ya, Umar bin Khattab pernah Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bin Umar, ya, 2 anak Umar. Dia pernah ke Kufa, ketemu dengan Abu Musa al-Asy'ari di sana, gubernurnya Umar. Maka mereka ambillah dari harta Baitul Mal yang akan dibawa ke Umar bin Khattab. Tapi mereka beli barang, lalu dijual, dibawa ke Madinah, untung. Oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mau diambil semua itu barang itu sekaligus keuntungannya. Sebab itu dari Baitul Mal. Maka 2 anak Umar komplain. Ini kalau rugi, kami yang tanggung ruginya. Kok kami tidak diberi apa-apa? Kan memang diberi amanah kan, tapi diizinkan untuk membeli barang. Iya. Berarti mereka boleh berniaga, tapi harus nanggung kalau ada kerugian. Nah, maka akhirnya kalau begitu terjadi pembagian. Nah, itulah mudharabah namanya. Iya. Itu namanya mudharabah. Kalau bahasanya Imam Malik di Muwatta al-qirat. Baik. Jadi ini bentuk dari musyarakah. Dasarnya jelas. Kemudian dari bentuk investasi juga ada namanya as-salam. Bai'us salam. Salam itu begini. Sekarang saya hanya punya lahan tanah saja. Saya tidak punya modal untuk menanam benih. Tapi tanah saya ini bisa menghasilkan beras. Maka saya bilang kepada investor, kepada orang yang mau investasi di situ, saya bilang saya bisa tanam dalam waktu sekian bulan, di bulan ini, maka insya Allah akan ada beras begini. Kalau kamu mau pesan, ayo bayar di depan. Maka boleh bayar di depan dengan pesanan barang yang sudah dimaklumi. Nah, itu namanya salam. Nah, itu bentuk investasi. Menguntungkan. Iya. Sebab dari pihak investor, dia pasti akan dapat harga lebih murah daripada dia ngambil ketika sudah panen. Nah, itu berjalan sampai sekarang ya. Kalau kita kan banyak ya tapi kalau misalnya kayak di masa Nabi dulu, kurma-kurma itu sampai sekarang orang itu kurma seperti itu. Kadang dia pesan dari depan, diambil 2 tahun lagi atau tahun berikutnya diambil. Dia sudah bayar di depan. Nah, itu sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu salam namanya. Yang ketiga, berikutnya ada namanya istisna. Minta dibuatkan. Istisna ini mirip dengan as-salam, bahkan mayoritas ulama mengatakan sama. Tapi kata bedanya, kalau istisna ini disyaratkan padanya dia kerja. Ya, disyaratkan padanya harus dibuat. Nah, itu boleh. Misalnya masuk investasi dalam bentuk perumahan. Mau dibangunkan rumah, ayo silakan saya bangunkan. Ya, kriterianya begini. Ya, boleh bayar di depan, boleh dibuat dulu, nanti dia bayar kemudian. Nah, itu juga bentuk investasi. Ya, jadi jalan-jalan investasi itu sudah ada ya. Sudah ada dasar-dasarnya. Sudah ada bentuk-bentuknya. Sisa kita bagaimana menempatkan penggunaan harta kita dalam investasi itu pada jalur yang terbaiknya. Itu mungkin beberapa hal. Ya Allah ta'ala.